Tuberkulosis. TBC merupakan penyakit lama yang masih jadi masalah besar sampai sekarang. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang gampang banget menular lewat udara kalau orang batuk atau bersin. Masalahnya banyak orang telat sadar. Awalnya cuma batuk lama, agak demam, turun berat badan. Lama-lama paru-paru bisa hancur, bahkan nyebar ke organ lain. Menurut WHO, tiap tahun masih ada lebih dari 1,5 juta orang meninggal karena TBC. Ironisnya, TBC sebenarnya bisa sembuh total, asalkan pasien disiplin minum obat selama berbulan-bulan. Karena pengobatannya lama dan harus disiplin, banyak pasien berhenti minum obat di tengah jalan. Akibatnya, bakteri jadi kebal obat. Penyakit ginjal. Ginjal itu kerjanya kayak filter air canggih di tubuh kita. Dia bisa nyaring racun, buang limbah lewat urin, dan mengatur cairan yang ada di tubuh. Kalau filter ini rusak, racun menumpuk, dan tubuh jadi kacau. Seiring bertambah parah, penderita akan mengalami sering buang air kecil terutama pada malam hari, tubuh sering kelelahan, kulit gatal dan kering, nafsu makan menurun, pembengkakan di tangan, kaki, dan wajah. Begitu gagal ginjal, pilihannya cuma cuci darah seumur hidup, transplantasi, atau dialisis perut. Data WHO menunjukkan ratusan ribu orang setiap tahun meninggal karena penyakit ginjal. Dan tahu tidak, dua faktor terbesar pemicu penyakit ginjal adalah tekanan darah tinggi dan diabetes yang sering disebabkan oleh gaya hidup modern. Di Indonesia sendiri, antrean pasien cuci darah di rumah sakit terus bertambah, bahkan di antaranya ada juga anak-anak. Jadi, jangan sepelekan hal-hal sederhana seperti menjaga pola makan, berolahraga, dan minum cukup air. Hal-hal sederhana ini bisa jadi penyelamat ginjal kita di masa depan. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana tubuh tidak bisa mengatur kadar gula darah dengan baik. Masalah ini berpusat pada hormon insulin yang bertugas membantu gula darah masuk ke sel untuk diubah jadi energi. Ketika insulin bermasalah, gula menumpuk di darah dan merusak pembuluh darah serta saraf. Ada dua masalah utama yang sering terjadi. Tipe 1, tubuh enggak bisa bikin insulin sama sekali. Ini biasanya karena sistem imun kita sendiri yang salah sasaran. Tipe 2, insulinnya ada, tapi sel-sel tubuh enggak mau merespons dengan baik. Ini yang paling sering terjadi dan biasanya dipicu gaya hidup. Kalau gula darah terus-terusan tinggi, dampaknya bisa bahaya banget. Pembuluh darah dan saraf bisa rusak, yang akhirnya memicu komplikasi serius seperti serangan jantung, gagal ginjal, kebutaan, dan kerusakan saraf di kaki. Yang bikin ngeri, diabetes ini sering datang pelan-pelan. Banyak orang nggak sadar sampai gejalanya parah, seperti sering haus, sering buang air kecil, penurunan berat badan, luka yang sulit sembuh, dan lain-lain. Alzheimer. Ini adalah kondisi di mana sel-sel otak kita perlahan-lahan mati. Akibatnya, ingatan, kemampuan berpikir, dan perilaku seseorang mulai menurun secara drastis. Penyakit ini adalah jenis demensia yang paling umum dan biasanya berkembang perlahan, namun semakin lama gejalanya semakin parah. Awalnya, gejalanya mungkin hanya lupa pada hal-hal yang baru terjadi, tapi seiring waktu, penderita bisa lupa pada orang terdekat, bingung tentang waktu dan tempat, kesulitan berbicara, dan bahkan tidak bisa melakukan tugas sederhana sehari-hari. Penyakit ini tidak hanya memengaruhi penderitanya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Yang membuat Alzheimer sangat menakutkan adalah tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Perawatan yang ada hanya bisa memperlambat perkembangan dan mengelola gejalanya. Semakin tua usia seseorang, semakin tinggi risiko terkena penyakit ini. Kanker trakea, bronkus, dan paru-paru. Kanker ini menyerang saluran pernapasan utama, mulai dari trakea, bronkus, sampai paru-paru. Penyebab utamanya bisa berbagai hal: rokok, polusi udara, paparan zat kimia tertentu, dan faktor genetik. Gejala yang muncul biasanya batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, dan batuk darah. Data WHO menunjukkan jutaan orang meninggal setiap tahun akibat kanker paru, menjadikannya salah satu penyebab kematian terbesar
kanker di dunia. Di Indonesia sendiri, angka kematian akibat kanker paru terus meningkat, sebagian besar karena kebiasaan merokok. Perawatan kanker ini ada berbagai pilihan, mulai dari operasi, kemoterapi, sampai terapi radiasi. Peluang sembuhnya jauh lebih besar jika terdeteksi sejak dini. Infeksi saluran pernapasan bawah. Mungkin kita sering menganggap infeksi pernapasan cuma penyakit biasa, tapi faktanya penyakit seperti pneumonia, bronkitis, dan bronkiolitis masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, terutama pada anak-anak dan lansia. Penyakit-penyakit ini menyerang bagian bawah saluran pernapasan, yaitu paru-paru dan bronkus, sehingga paru-paru dipenuhi cairan atau nanah, bikin penderitanya sulit bernapas. Penyebabnya bisa macam-macam, mulai dari virus, bakteri, sampai jamur. Masalahnya, infeksi ini gampang menular dan bisa memburuk dengan cepat. Gejalanya seperti batuk parah, demam tinggi, sesak napas, dan nyeri di dada. Meskipun banyak infeksi bisa diobati dengan antibiotik atau antivirus, akses ke fasilitas kesehatan yang memadai dan penanganan yang cepat masih menjadi tantangan di banyak negara. Penyakit paru obstruktif kronik. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap zat berbahaya yang masuk ke paru-paru, terutama asap rokok, polusi udara, debu, atau bahan kimia di tempat kerja. Dua bentuk utama PPOK adalah bronkitis kronis, batuk berdahak yang terus-menerus, dan emfisema, kerusakan kantung udara di paru-paru. Gejala utamanya berupa batuk berkepanjangan, sesak napas yang makin parah seiring waktu, produksi dahak berlebih, dan rasa berat di dada. Menurut WHO, PPOK termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Banyak penderitanya baru menyadari saat kondisinya sudah parah karena gejalanya berkembang perlahan dan sering dianggap batuk biasa. Sampai saat ini, PPOK belum bisa disembuhkan total. Namun, pengobatan seperti obat inhalasi, rehabilitasi paru, dan berhenti merokok bisa memperlambat kerusakan paru-paru. COVID-19. Penyakit yang satu ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Virus corona jenis baru ini muncul akhir 2019 dan dalam 2 tahun pertama sudah menyebabkan lebih dari 6 juta kematian resmi di seluruh dunia, belum termasuk yang nggak tercatat. COVID-19 menyerang saluran pernapasan, gejala umum meliputi demam, batuk kering, sesak napas, kehilangan indera penciuman dan perasa. Yang bikin berbahaya, penularannya cepat banget. Ingat masa-masa lockdown, wajib masker sampai rumah sakit penuh, itu bukti nyata betapa mematikannya virus ini. Bahkan banyak tenaga medis yang gugur di garis depan. Meski begitu, masih banyak orang yang percaya COVID-19 itu nggak ada atau cuma konspirasi buatan pihak tertentu. Stroke. Stroke adalah kondisi darurat medis yang terjadi ketika aliran darah ke otak tiba-tiba terhenti, baik karena pembuluh darah tersumbat atau pecah. Tanpa pasokan oksigen dan nutrisi, sel-sel otak bisa mati hanya dalam hitungan menit dan kerusakannya seringkali bersifat permanen. Gejala stroke biasanya datang mendadak, seperti wajah mendadak menurun sebelah, sulit bicara, tubuh lemas di satu sisi, pusing hebat, atau gangguan penglihatan. Karena itu ada prinsip FAST untuk mengenali tanda-tanda stroke dan segera mencari pertolongan medis. Faktor risikonya banyak terkait gaya hidup, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, merokok, obesitas, kurang olahraga, hingga stres. Usia juga berperan, semakin tua semakin tinggi risikonya. Stroke termasuk penyebab kematian dan kecacatan utama di dunia. Banyak penyintas stroke yang harus hidup dengan gangguan permanen. Jantung koroner.
Penyakit jantung koroner adalah salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah koroner yang memberi pasokan oksigen dan nutrisi ke otot jantung mengalami penyempitan atau sumbatan. Penyebab utamanya adalah penumpukan plak yang terbentuk dari lemak, kolesterol, dan zat lain di dinding pembuluh darah. Saat aliran darah ke jantung berkurang, penderita bisa merasakan nyeri dada, sesak napas, mudah lelah, bahkan serangan jantung mendadak. Faktor risikonya banyak, mulai dari tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, obesitas, pola makan tinggi lemak, jenuh, stres, hingga kurang olahraga. Menurut WHO, jutaan orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Jantung koroner bisa dicegah dengan menjaga pola makan sehat, rutin olahraga, mengontrol tekanan darah dan kadar gula, berhenti merokok, serta mengelola stres. Kalau sudah terlanjur terkena, pengobatan bisa berupa obat-obatan untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah, pemasangan ring, atau operasi bypass jantung.